Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di seri kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2024. Dan kita berlanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal tentang kinematika gerak satu dimensi. Mobil A berada di 25 km di depan mobil B. Mula-mula A bergerak maju meninggalkan mobil B dengan kecepatan awal 30 km per jam dan percepatan konstan 2 km per jam pangkat 2. 1 jam kemudian mobil B bergerak menyusul mobil A dengan kecepatan awal 40 km per jam dan percepatan konstan 5 km per jam pangkat 2. Yang ditanyakan ketika mobil A tepat menyusul mobil B, kecepatan mobil B itu sama dengan berapa kilometer per jam. Jadi soal nomor 2 ini itu mirip, eh, konteksnya mirip dengan soal OSN tingkat kabupaten kota tahun lalu, tahun 2023. Nah, sama seperti soal-soal yang sebelumnya, untuk memudahkan mengerjakan soal fisika, alangkah baiknya itu uh, terlebih dahulu kita gambarkan soalnya. Jadi di sini ada mobil A berada 25 km di depan mobil B. Jadi kita gambar dulu posisi mobil A itu berada di 25 km. Jadi anggap ini mobil A. Mobil A ini berada 25 km di depan mobil uh, B. Jadi ini mobil B, ini mobil A. Kemudian mobil A ini bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi mobil A ini punya kecepatan awal 30 dan ada percepatannya. Sama halnya juga dengan mobil B punya kecepatan awal dan uh, percepatan konstan. Nah, kecepatan awal dari A itu, mobil A itu 30 km per jam dan percepatan 2 km per jam pangkat 2. Sedangkan mobil B itu kecepatan awalnya itu 40 km per jam, sedangkan percepatannya itu 5 km per jam pangkat 2. Nah, yang ditanyakan itu ketika mobil B itu tepat menyusul mobil A, berapa kecepatan dari mobil B yang ini. Jadi untuk mencari berapa kecepatannya, maka terlebih dahulu kita tentukan dulu posisi di mana mobil B menyusul mobil A. Kita anggap posisinya ada di sini. Jadi posisi di sini itu adalah posisi ketika mobil B menyusul mobil A. Kita anggap pada saat mobil A disusul sama mobil B, dia menempuh jarak sejauh eh, X, ya, dan jarak pisah awalnya antara mobil A dengan mobil B awal mula-mula itu dia mobil A berada 25 km di depan mobil mobil B. Ya, dari sini juga di soal disebutkan bahwa mobil A itu bergerak 1 jam lebih awal. Jadi jika waktunya A sampai di titik sini itu kita simbolkan dengan T, berarti waktunya B ke sini karena dia 1 jam kurang, 1 jam 1 jam kurangnya dari waktunya mobil A, berarti waktunya B itu dari sini sampai di sini itu sama dengan waktunya A dikurangi dengan satu jam.
Kemudian dari posisinya ini, dari sini kita bisa membuat hubungan bahwa jarak tempuhnya B itu sama dengan jarak tempuhnya A itu ditambah dengan 25 km. Ini 25 ya. 25 km. Sekarang tinggal kita masukkan persamaan gerak dari mobil A dengan mobil B. Karena ini gerakannya GLBB, berarti posisinya atau perpindahan dari mobil B itu kita bisa pakai rumus GLBB, itu V0 dikali B dikali dengan waktunya B ditambah karena dipercepat 1/2 percepatannya B dikali waktunya B pangkat 2 ini sama dengan sama halnya dengan gerakan dari mobil A itu GLBB juga, itu V0A dikali dengan waktunya A ditambah setengah dari percepatan A dikali dengan waktunya A pangkat 2 ditambah dengan 25. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Kecepatan awal dari mobil B itu adalah 40. Kemudian waktunya mobil B itu, kalau kita hubungkan dengan waktunya A, itu waktunya A dikurangi dengan 1. Jadi TB ini, T dikurangi 1, ditambah waktunya percepatannya B itu 5. Jadi setengah dikali dengan 5. Kemudian dikali T kurang 1 pangkat 2. Ini sama dengan kecepatan mula-mula dari mobil A itu 30, dikali waktunya A itu T, ditambah setengah percepatannya itu 2, dikali T pangkat 2 ditambah dengan 25. Sekarang jika kita urai yang sebelah kiri, berarti 40 dikali T kurang 1, berarti 40T dikurangi 40, ditambah setengah dikali 5 itu 5/2. Kemudian T kurang 1 di kuadrat, itu T pangkat 2 dikurang 2T ditambah dengan 1. Ini sama dengan 30T ditambah setengah dikali 2, itu 1. 1T pangkat 2 ditambah dengan 25. Nah, kita urai lagi yang sebelah kiri, berarti 40T kurang 40 ditambah 5/2T pangkat 2 dikurang 5/2 kali minus 2T itu minus 5T ditambah dengan 5/2 sama dengan 30T ditambah T pangkat 2 ditambah 25. Nah, jika kita kumpulkan semua di sebelah kiri, kita lihat dulu yang pangkat 2, 5T pangkat 2 ini pindah ke sebelah jadi negatif. 5T 5/2T pangkat 2 dikurangi T pangkat 2 itu 3/2 T pangkat 2. Kemudian yang variabel T 40T dikurangi 5T itu 35. Kemudian 30 pindah ke kiri jadi negatif. Berarti sisa 5T pangkat 2. Kemudian yang angka saja tidak ada variabel T-nya. Berarti minus 40 ditambah 5/2. Kemudian dikurang 25. Minus 40 kurang 25 itu minus 65. Ditambah 5/2 itu 100. Ini minus 125/2 sama dengan 0. Atau ini kita bisa sederhanakan, masing-masing kita kali 2, maka kita peroleh persamaan kuadrat 3T pangkat 2 ditambah dengan 10T, sini tidak ada pangkat 2 nih ya, 10T dikurang 125 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai T-nya ini, maka kita pakai rumus ABC. Jadi T di T12 itu sama dengan minus B
plus min akar B pangkat 2 kurang 4 A kali C dibagi dengan 2A. Nah, B-nya itu adalah 10, berarti minus 10 plus minus akar 10 pangkat 2 itu 100 minus 4 dikali dengan A 12, kemudian dikali lagi dengan C minus 125 eh, jadi positif. 4 kali 125 itu eh, 500 dikali 3 itu 1.500. Jadi tambah 1.500 dibagi dengan 2 dikali 3. Atau minus 10 plus min akar 1.100 tambah 1.500 itu 1.600 dibagi dengan 6 di minus 10 plus min akar dari 1.600 itu 40 dibagi dengan 6. Dari sini solusinya ada 2. Minus 10 ditambah 40 dibagi 6. Atau minus 10 kurang 40 dibagi 6. Kalau kita pakai yang kurangnya di sini, minus 10 dikurangi 40 kan minus 50. Dibagi 6, nanti nilai waktunya itu minus. Oleh karena tidak ada waktu yang nilainya negatif, nilainya minus, berarti solusi minusnya di sini kita tidak ambil. Jadi yang kita ambil cuma yang solusi positifnya. Berarti waktunya itu minus 10 ditambah 40. Itu plus 30 dibagi 6 itu sama dengan 5 jam. Jadi waktu tempuh dari mobil A ketika disusul oleh eh, mobil B itu adalah 5 jam. Atau untuk gerakan dari mobil B sendiri itu dari sini kita dapatkan bahwa TB-nya itu 1 jam kurangnya dari mobil A. Berarti dia 4 jam. Jadi mobil A dapat menyusul mobil mobil B bisa bisa menyusul mobil A ketika dia menempuh dia bergerak selama 4 jam. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan itu adalah berapa kecepatan mobil B pada saat itu. Oleh karena mobil B ini kecepatan awalnya itu adalah 40 dan percepatannya 5, maka dalam waktu 4 jam, jadi percepatan 5 kilometer per jam pangkat 2 itu artinya tiap 1 jamnya itu kecepatannya bertambah 5. 2 jam bertambah 10. Berarti kalau 4 jam itu akan bertambah 20. Nah, oleh karena kecepatan awalnya itu 40, kemudian bertambah 20, berarti kecepatan akhir dari mobil B ketika menyusul mobil A itu adalah 60 kilometer per jam. Atau bisa juga kita pakai rumus GLBB untuk yang mobil B, PT sama dengan V0 ditambah A kali T, kecepatan awalnya itu 40, ditambah percepatannya 4 dikali percepatannya 5, dikali dengan 4, 40 ditambah dengan 20 sama dengan 60 kilometer per jam. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 60 kilometer per jam atau untuk satu angka di belakang koma itu 60,0 kilometer per jam. Oke, baik. Untuk video kali ini kita cukupkan untuk satu pembahasan soal. Dan untuk soal-soal lain, insya Allah akan kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.